Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat kembali bersama di Lab IPA SMA Plus Darussalam Ciamis dengan keadaan yang sangat cerah ini. Dan insya Allah semua orang yang menghadiri di Lab IPA SMA ini sehat walafiat. Nah, kembali lagi di acara podcast Smart Train SMA Plus Darussalam Ciamis yang di sini saya Muhammad Rafi Al-Farizi kelas 11 akan membawakan tema podcast kali ini yakni tabah dalam menghadapi ujian dengan narasumbernya Ibu Ai Mukminatul Jannah. Oke. Jadi kita langsung saja menuju kepada pertanyaan. Sini ada 5 pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa sih tabah itu Bu? Baik, Ibu akan coba jawab. Tabah itu adalah sabar. Sabar itu sabar saat menghadapi segala cobaan, segala masalah, ujian gitu, dan kita ikhlas dalam menjalaninya begitu, dan yakin kalau ketabahan kita, kalau kita tabah itu kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah gitu kalau kita tabah. Jadi tabah ini merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap insan ya Bu? Iya, tentunya harus gitu, kita harus selalu punya ketabahan gitu, seperti itu. Jadi kalau tanpa adanya tabah gimana Bu? Nah, kalau tanpa adanya tabah mungkin kita akan selalu berprasangka buruk kepada Allah gitu ya. Hidup kita tidak akan tenang gitu, jika tidak tabah dan merasa kita itu paling terpuruk. Terpuruk, tersakiti seperti itu gitu. Padahal kita harus yakin ya terhadap Allah. Betul. Kalau menurut Rapi sendiri, tabah itu apa? Menurut saya tabah itu ya merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan setiap harinya kita akan dihadapi oleh ujian-ujian yang tak tahu datang dari mana saja. Mau itu datang dari bawah, atas, kanan, kiri. Mau itu dari lingkungan sekolah. Dan itu pun kita sebagai santri gitu. Bu, di pesantren ada aja masalah ujian-ujian itu. Oke. Nah, lanjut Bu ke pertanyaan kedua. Kan kita ini harus tabah ya Bu dalam menjalani setiap ujian. Nah, menurut Ibu, ujian itu apa Bu? Nah, ujian itu sebuah masalah yang Allah hadirkan kepada setiap hambanya ya, untuk menguji seberapa kuat keimanan dan ketakwaan hamba itu kepadanya gitu. Itu menurut Ibu untuk uji. Baik Bu, jadi ujian ini kalau manusia tak diberi ujian berarti manusianya nggak dianggap berarti sama Allah ya Bu. Dan saya juga pernah mendengar ya Bu dalam kalimat Allah tak akan memberikan kepada hambanya ujian jika dia tidak kuat. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian itu, Allah tuh tahu level dalam kita menghadapi ujian itu, apakah kita mampu dalam menghadapinya atau tidak. Jadi Allah ini tidak akan memberi kita ujian kalau emang kita tidak mampu gitu dalam. Iya, betul. Jadi misalnya kalau ujian kita besar dan susah diberikan oleh Allah, berarti kita itu harus yakin kita itu harus bisa menyelesaikannya. Betul sekali. Jadi kita harus yakin gitu kalau misalnya setiap ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan takarannya. Jadi tadi betul, Allah tidak akan menguji suatu hamba di luar batas kemampuannya. Jadi ya seperti itu gitu. Sudah ada takarannya, ini kamu mampu nih gitu. Saya berikan ujian ini karena kamu itu mampu gitu, karena kamu itu kuat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi tetap ya
Jika pun kita dalam suatu waktu tiba-tiba diberikan ujian, kita harus yakin ya akan hal itu. Bahwa kita itu tidak sendiri gitu. Ya. Ketika diuji kita itu tidak sendiri. Allah ada bersama kita gitu. Ya meskipun mungkin dunia berhadapan denganmu gitu, tapi kamu harus yakin ada Allah gitu di samping kamu. Betul. Nah Bu, terus ke pertanyaan ketiga. Ujian apa sih Bu yang menurut Ibu paling berat? Baik, kalau ujian ya, ujian itu kalau diartikan itu luas ya. Nah, ujian itu ada musibah, ada cobaan gitu ya. Nah, di sini mungkin ruang lingkupnya ujian yang pernah Ibu hadapi gitu ya. Ibu katakanlah saat diberikan sebuah tanggung jawab ya di sekolah contohnya. Ketika Ibu diberikan sebuah tanggung jawab untuk menjabat suatu, misalnya ketika menjadi ketua paper gitu ya. Nah, itu menurut Ibu suatu ujian gitu. Ujian itu bukan ujian untuk Ibu itu mampu tidak gitu mendapatkan tanggung jawab seperti itu, mampu tidak menghadapi berbagai karakter atau siswa di SMA Plus Darussalam ini gitu ya, dengan berbagai karakter yang berbeda. Misalnya ada kan sering ya siswa itu kan beda-beda ya. Nah, cara menghadapi Ibu itu harus dengan sabar gitu ya. Bagaimana caranya supaya ketika Ibu diberi tanggung jawab, Ibu bisa melaksanakannya dengan sabar gitu. Jadi menghadapi anak-anaknya dengan sabar gitu. Ketika misalnya tugas papernya ini belum selesai sesuai dengan tepat waktu gitu. Nah, bagaimana Ibu menghadapinya gitu? Apakah dengan marah-marah? Tidak kan? Tapi dengan sabar. Bagaimana caranya supaya tugas Ibu sebagai ketua itu bisa bisa sesuai dengan yang direncanakan lah gitu. Jadi itu ya. Bisa diyakini kalau setiap orang itu cara kita menyelesaikan masalahnya berbeda-beda. Semisal kalau kita menghadapi si A, kita itu harus menjalani sikap yang harus sabar dan harus fun untuk menyenangkan. Dan ketika dihadapi dengan orang B, kita itu harus memiliki watak yang beda lagi. Jadi kita itu harus menyesuaikan kepada setiap masalah yang kita hadapi. Tapi kata sabar seolah ringan ya. Ringan, sabar ketika ada masalah sabar. Tapi sebenarnya ketika menjalaninya lumayan gitu ya. Nah makanya Allah janjikan ketika kita sabar gitu, Allah akan memberikan sebuah ganjaran atau pahala terhadap kesabaran kita ya. Jadi ada ayat ya dari Quran surat Az-Zumar ayat 10 dikatakan bahwa katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Jadi sabar itu merupakan salah satu perbuatan baik yang insya Allah gitu akan Allah berikan gitu, akan Allah berikan pahala atau ganjaran sesuai dengan kesabarannya gitu, tingkat kesabarannya. Dalam sikap sabar pun Allah sampai memberi kita ganjaran yang penuh akan keberkahan gitu. Betul. Terus ke pertanyaan keempat, apa kunci agar kita selalu tabah dalam menghadapi ujian? Kuncinya tadi mungkin ya, satu, kita tidak sendiri, kita sedang bersama Allah gitu. Ketika ada cobaan itu kita yakin kita itu tidak sendiri, satu. Kemudian yang kedua, yakin bahwa ketabahan atau kesabaran kita itu akan diberikan ganjaran atau pahala gitu. Kemudian yang ketiga, Allah selalu bersama kita gitu. Allah selalu bersama kita dan setiap ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Seperti itu. Jadi terdapat banyak kunci yang harus kita aplikasikan dalam menggunakan sikap sabar ini.
Nah, terakhir Bu, ada apa sih Bu kata yang dapat memotivasi Ibu untuk menjadi orang tabah? Kata yang memotivasi ibu adalah keikhlasan atau kesabaran itu adalah kunci untuk menghadapi setiap cobaan. Itu mungkin motivasi hidup ibu agar tetap tabah. Begitupun saya juga punya Bu. Jadi Iya. dalam ikhlas dalam menerima cobaan itu adalah tanda kekuatan iman. Jadi ketika kita mempunyai keikhlasan yang besar gitu, berarti iman kita juga besar. Nah, coba kalau misalnya tadi kan berbincang tentang ini ya ujian ya. Nah, kalau dari Rapi gitu ya. Nah, ujian apa yang menurut Rapi itu paling berat gitu, ketika menjadi siswa? Kalau ujian yang Rapi menjadi sesuatu kan, kita kan siswa SMA Pos Darussalam Ciamis itu menjadi siswa di SMA sekaligus menjadi santri di pondok pesantren. Nah, dalam keseharian kita menjadi siswa dan santri juga kan berbeda-beda ya Bu. Di sekolah kita belajar tentang pelajaran umum, dan ketika berpulang ke pondok kita belajar tentang keagamaan, tentang tata bahasa Arab dan apapun itu yang berkaitan dengan agama. Dan saya pun diberikan amanat juga gitu sama pondok pesantren. Iya, jadi dijadikan pengurus atau mudabir yang menyita banyak waktu saya. Tapi insya Allah semua cobaan yang pondok pesantren berikan ataupun sekolah ini berikan juga akan memberikan benefit yang bagus untuk Rafi. Jadi Rafi akan yakin pada akhirnya juga Rafi akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah. Keren Rapi. Berarti bagaimana nih ya menyesuaikan, tadi kan Rapi itu diberikan ujian itu satu, diberikan mungkin kepercayaan ya, kepercayaan di sekolah dan di pesantren. Nah, bagaimana cara Rapi menyikapi ketika misalnya di antara kegiatan pondok atau pesantren itu misalnya ada benar-benar berbenturan gitu. Ujiannya itu benar-benar Allah beri ujian itu dengan cara misalnya ada dua kegiatan yang tidak sama, keduanya sama pentingnya gitu. Nah, tipsnya atau kuncinya dalam menghadapi ujian itu apa gitu? Nah, kalau dalam suatu waktu kita diberikan ujian saling bertabrakan, misalnya dari pondok ada acara tentang apa gitu, dan dari sekolah juga ada ujian atau apapun itu. Nah, kita itu harus bisa menggunakan skala prioritas. Jadi yang menurutmu lebih penting itu harus kamu kerjakan sekarang juga. Semisal mungkin waktu saya itu dulu menjadi panitia daftar ulang ini ya Bu, pondok. Dan itu juga ketika di kelas sedang belajar. Nah, ketika di kelas pun saya disuruh untuk langsung bergegas ke pondok untuk menjadi panitia tersebut. Dan saya pun langsung izin kepada ibu guru dan alhamdulillahnya diizinkan. Ya, berarti kuncinya yaitu mendahulukan yang pentingnya dulu ya, seperti itu. Nah, bagaimana agar Rapi selalu tabah dalam menghadapi ujian, tabah? Paling cuma satu sih Bu, yakin akan adanya Allah, yakin akan adanya bantuan dari Allah, yakin akan adanya ujian dari Allah, yakin akan ujian itu memang kuat bagi jadi ujian itu untuk memperkuat keimanan kita ya kepada Allah gitu ya. Dan kita yakin juga ketika kita tabah, ketika kita sabar, yakin Allah akan memberikan sebuah hal indah gitu ya, hal-hal yang manis. Jadi ketika ujian itu misalnya pahit, nanti insya Allah akan berujung kebahagiaan yang manis begitu ya. Itu. Iya Bu, gitu sih paling. Kalau misalnya kita dari awal ya udah
gembleng gitu, udah di tempa. Semisal ada kalimatnya, ketika kita ditempa itu janganlah kita menjadi kaca, tapi harus menjadi berlian. Iya, betul. Kalau menjadi kaca kita ya gampang rusak mentalnya, kita mental tempe apa kayak. Jadi kita tuh harus menjadi berlian gitu. Di segala manapun tempat kita akan terus bersinar. Ya betul. Betul sekali, Rapi setuju. Kita harus menjadi berlian ya. Berlian itu berharga, bersinar dan berharga gitu. Jadilah berarti sosok yang bisa bersinar dan berharga untuk orang lain gitu. Seperti itu. Itu pun dapat disambungkan ke kita itu harus memberikan manfaat terhadap orang lain dan lingkungan juga. Dalam memberikan manfaat juga kita harus mengimplementasikan ilmu yang sudah kita pelajari gitu. Jadi tak hanya ilmu saja yang kita pelajari, tapi kita juga harus mempraktekkan ilmunya. Iya, betul. Itu aja. Terima kasih Rapi. Terima kasih Ibu atas ilmu yang Ibu telah sampaikan kepada kita, dan juga semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat menjadi amal yang bagus untuk Ibu dan semua orang. Amin. Dan juga menjadi sebuah hal yang positif bagi semua orang. Amin. Mungkin cukup dari podcast kita hari ini. Saya selaku moderator Muhammad Rafi Al-Farizi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan di hati Anda. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.